Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita pada saat ini. Tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana bagian-bagian ginjal itu, ya, bagian-bagian ginjal, fungsi dari ginjal. Pada saat ini sampai kita pada pembahasan bagaimana proses terbentuknya urin sebagai ekskret dari yang dihasilkan oleh ginjal. Ya, anak-anak semua, khususnya Putri ini ya, pernah gak kalian itu melihat ibu kalian masak atau kalian sendiri memasak sayur santan? Ya, pernah ya. Jadi begitu, harus membantu orang tua. Pada saat memasak sayur santan, sebelum jadi santan biasanya kelapanya ya diparut, menghasilkan kelapa parut. Lalu untuk menghasilkan santan bagaimana? Diperas, terus disaring. Nah, pada saat disaring, apakah kita akan mendapat santan yang bersih? Tidak. Kenapa? Betul, di santan itu masih ada butiran-butiran warna hitam dari batok kelapa atau dari sabutnya mungkin ya. Untuk itu diapakan lagi? Betul, disaring dengan saringan yang sama. Tidak, tentunya dengan saringan yang ya lebih kecil ukuran dari saringan itu, lubang-lubangnya, sehingga kita mendapatkan air santan yang mendekati murni. Di dalam tubuh kita, ginjal itu seperti itu. Bagian ginjal yang nanti akan berperan itu dalam setiap tahapannya itu. Jadi dari mulai yang masih kotor, disaring lagi. Kalian bisa buka di buku itu bagaimana tahapan-tahapan proses penyaringan urin. Beri waktu. Sudah? Ada berapa prosesnya yang tertulis di sana? Betul, ada 3. Yang pertama adalah filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga agmentasi. Ya, betul, ada 3, filtrasi, reabsorpsi, dan agmentasi. Apakah di tempat yang sama dalam ginjal? Tidak. Penyaringan ini terjadi di tempat-tempat yang berbeda. Apakah menghasilkan hasil yang berbeda? Iya. Di bagian mana? Hasilnya apa? Ya. Di bagian yang kedua itu terjadi di mana? Hasilnya apa? Bagian ketiga juga apa? Silakan dipahami kembali. Bagaimana? Nah, dalam penyaringan yang terjadi ya, dalam penyerapan yang terjadi, dalam pengumpulan yang terjadi itu, hasilnya akan mendapatkan urin yang betul-betul urin yang memang harus dibuang di dalam tubuh, dari dalam tubuh kita. Kira-kira kalau kita tidak membuang urin itu bagaimana? Sakit di bagian mana? Iya, di bagian bawah perut. Sakit ya. Kalau kalian pagi minum di sekolah kan nggak buang air kecil, pulang sampai jam 2:30 sampai jam 4 nyampe rumah baru dibuang, itu akan terasa sakit. Dan kalau dibiasakan ini akan berbahaya, karena yang dibuang itu biasanya bersifat rusak, betul, bersifat meracuni tubuh. Itu yang kelihatan, tetapi untuk yang lain ada di bagian lain dari ginjal juga bisa terjadi adanya kerusakan. Nah, anak-anak, dari proses pembentukan urin itu ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi Ibu bertanya, kalau tidak ditanyakan, ada berapa tahapan proses
tahapan proses pembentukan urin? 3, betul. Yang pertama hasilnya apa? Yang kedua hasilnya apa? Ya, yang ketiga hasilnya apa? Bagus. Jadi seperti itulah proses yang terjadi dalam tubuh kita untuk menghasilkan yang namanya urin. Dan kalau urin itu tidak dibuang, itu tentunya akan membahayakan tubuh kita, yaitu bisa sakit di bagian perut, yaitu kencing batu, bisa nanti gagal ginjal, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa yang kita bahas. Kalau misalkan ada pertanyaan yang lain, boleh ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, baiklah, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga ini membawa manfaat bagi kita semua, dan kita harus menyadari bahwa terjadi dalam tubuh kita itu terjadi proses yang terus menerus, dan kita pun harus bisa mengenali tubuh kita, bahwa apabila kita mau ingin membawa air kecil, tinggal buang, karena kalau tidak akan meracuni tubuh kita. Baik. Terima kasih buat perhatiannya, anak-anakku semua. Semoga apa yang kita lakukan saat ini bermanfaat. Selamat mengenali tubuh kita, sehat selalu. Terima kasih.